Mega Geekbot. Halo semua, jumpa lagi di channel Mega Geekbot. Dalam episode kali ini kita akan unboxing BuzzMod City Hunter the Movie, Angel Dust Ryo Saiba. Figur yang menjadi dambaan sejak dulu lihat mangganya. Setiap baca komik atau mangganya selalu berangan-angan. Coba ada mainannya ya. Taunya baru kesampaian sekarang ini. Figur Ryo Saiba ini hadir dalam kemasan box kotak yang cukup besar untuk mainan dengan skala 1/12. Bagian bawah kemasan hanya menampilkan merek serta keterangan skala dan juga nama tokoh dari figur ini. Pada sisi samping kanan dan kiri box menampilkan tulisan logo City Hunter dan juga merek BuzzMod. Pada bagian atas juga memiliki tampilan yang sama dengan pada bagian bawah kemasan. Bagian belakang kemasan menampilkan berbagai pose foto dari figur Ryo Saiba. Berikut beberapa tulisan petunjuk, peringatan, dan kode produksi dari action figure. Saatnya kita unboxing action figure ini. Kalau dulu istilah waifu sudah ada, salah satu karakter dari manga ini sudah pasti jadi waifu terfavorit saya. Namanya Saeko Nogami. Asik. Ryo Saiba yang memakai topeng konyol dan mesumnya untuk menyembunyikan identitas aslinya sebagai detektif handal dan penembak yang jitu. Bukan sebaliknya. Emang beda level action figure buatan Jepang. Dari segi tampilan produk buatan BuzzMod ini, menurut saya bagus banget, terkhusus pada bagian HS-nya. Pas lihat bagian artikulasi, tepatnya bagian pundak agak sedikit ganjil, perlu sedikit penyesuaian buat saya. Baik secara tampilan dan gerakan. Karena saya lebih terbiasa megang Marvel Legends dan McFarlane. Setelah saya lihat ternyata ada beberapa titik artikulasi lain yang agak beda dari biasanya. Pada bagian perut, selangkangan dan bokong terdapat titik artikulasi yang buat saya agak belum terbiasa. Tapi bagi orang yang sudah biasa beli mainan produk Jepang, kayak SHF dan lainnya, mungkin bukan suatu hal yang aneh. Memasuki bagian artikulasi, bagian kepala bisa nengok kanan kiri dengan aman. Kepala juga bisa berputar 360 derajat. Kepala bisa lihat ke atas dan ke bawah dengan jangkauan yang luar biasa mantap. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Tangan bisa direntangkan sejauh ini. Setelah tangan direntangkan lebar untuk kembali ke posisi semula, ada sedikit selah dalam penyesuaian balik ke posisi sebelumnya. Setelah tangan diturunkan selanjutnya, bagian lengan harus didorong ke arah dalam secara perlahan untuk dapat kembali ke posisi awal. Siku single joint. Ada rotasi tangan atau swivel tangan. Ada hinge atau engsel tangan, jadi bisa tekuk atas bawah. Badan bisa tekuk ke belakang dan ke depan dengan jangkauan yang jauh. Keren banget. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Badan bisa miring kiri dan kanan. Ada rotasi pada bagian pinggang. Kaki bisa direntangkan sejauh ini. Ada swivel paha, tapi terlewatkan oleh saya. Kaki tendang ke depan bisa sejauh ini. Dengkul single joint. Kaki tendang ke belakang bisa sejauh ini. Dengkul single joint tekuk ke belakang bisa sejauh ini. Ada joint dan engsel kaki, jadi bisa berputar, tekuk atas bawah dan miring kiri kanan. Ujung kaki bisa ditekuk ke atas. Memasuki bagian aksesoris.
Aksesoris yang didapat antara lain berupa jas yang sudah menjadi trademarknya Ryo Saeba. Berikut step by step cara pemasangan jasnya. Beginilah tampilan dari Ryo Saeba setelah memakai jasnya. Aksesoris berikutnya berupa ekstra 3 variasi faceplate Ryo Saeba. Pertama dengan wajah normal tersenyum. Kedua dengan wajah konyol mesum dan menganga. Ketiga wajah konyol mesum sambil nyengir. Berikut step by step cara penggantian faceplate wajah Ryo Saeba. Bagian faceplate juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu wajah dan poni dari Ryo Saeba. Berikut penampilan 3 variasi wajah tambahan dari Ryo Saeba. Selain dari 3 variasi faceplate tambahan, berikutnya kita juga dapat aksesoris rambut poni Ryo Saeba dengan 2 wujud hati yang menonjol yang dapat meningkatkan level ekspresi kemesuman yang hakiki. Beginilah kira-kira setelah menggunakan rambut poni dengan hati. Berikutnya aksesoris yang didapat adalah berupa 4 pasang variasi tangan tambahan. Variasi tangan pertama berupa sepasang tangan terbuka. Kira-kira seperti inilah tampilannya setelah tangan tersebut terpasang. Variasi berikutnya berupa versi sepasang tangan mengepal. Variasi selanjutnya tangan kanan yang lagi menunjuk. Selanjutnya, tangan kanan yang digunakan untuk menggenggam pistol. Aksesoris tangan terakhir dengan variasi tanpa jari dan ada peg pipih di ujungnya untuk membuat pose tangan yang dimasukkan ke dalam saku. Berikut step by step cara pemasangannya. Dan beginilah tampilan akhir setelah tangan tersebut terpasang. Aksesoris terakhir dan gak kalah penting adalah senjata Colt Python milik Ryo Saeba. Selanjutnya, saya coba membandingkan skala dan ketinggian figur Ryo Saeba ini dengan figur lain dari merek Marvel Legends, McFarlane, dan Loose Collector. Secara kesimpulan, saya suka banget dengan figur ini, walaupun ada sedikit penyesuaian lagi dalam hal artikulasi. Tapi, itu karena belum terbiasa saja. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video unboxing saya sampai dengan sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikutnya, kalian dapat melihat tampilan figur ini ketika di display.
ないルギークと